Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan yang diwakili oleh Asisten Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ibu Anggita Mustika Dewi SHMKN, Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro, Bapak Haji Siswoyo SHMKN, Ibu Desi Widyasari SHMKN, dan Ibu Dr. Katarina Mulyani Santoso SHSPN EMA selaku narasumber, Saudari Dita Elvia Kusma Putri SHMKN selaku moderator, para dosen, mahasiswa, dan seluruh peserta seminar yang saya hormati, rekan-rekan keluarga Magister Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Perkenalkan, saya Arsela Imada Putri dan rekan saya, Rafael Prasetya, selaku Master of Ceremony dalam kegiatan Kampus Visit dan Seminar Nasional dalam rangka Sinergi Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada dengan tema Membangun Karir sebagai Notaris Muda, Panduan Praktis dan Inspiratif. Puji syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan walafiat. Tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah bekerja sama untuk menyukseskan acara pada pagi hari ini. Acara ini adalah momentum penting untuk memperdalam pengetahuan kita, memperluas wawasan, serta mempererat hubungan akademik antar institusi. Kami berharap melalui seminar dan kunjungan kampus ini, kita semua dapat memperoleh banyak insight dan pengalaman baru yang bermanfaat untuk pengembangan diri dan lembaga kita masing-masing. Sebelum acara dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu demi kelancaran jalannya acara ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan oleh Asisten Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 4 sambutan Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro, 5 pemaparan materi oleh kedua narasumber, 6 sesi tanya jawab, 7 penyerahan kenang-kenangan dan cindera mata, dan yang terakhir penutupan dan foto bersama. Mengawali acara pada pagi hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan.
Sambutan pertama dari Asisten Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kepada Ibu Anggita Mustika Dewi SHMKN, disilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Haji Siswoyo, SHMKN, selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris, Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro, Dr. Katarina Mulyani Santoso, SPNMH, selaku Pengurus Pusat Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro, bidang magang dan ALB sekaligus narasumber pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Desi Widyasari, SHMKN, selaku narasumber, Ibu Dita Elvia Kusuma Putri, SHMKN, selaku moderator, pengelola Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atau yang mewakili, dan para mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita harus panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan seminar nasional Membangun Karir Sebagai Notaris, Panduan Praktis dan Inspiratif yang merupakan kerjasama antara keluarga mahasiswa notariat Fakultas Hukum UGM dengan Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Seminar ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif bagi teman-teman semua yang kedepannya akan berpraktik sebagai notaris terkait dengan pendidikan, magang, sampai dengan praktik yang akan disampaikan oleh Ibu Desi dan juga Ibu Katarina. Besar harapan kami kegiatan ini bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu, karena atas kerja keras kalian kita bisa menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Pantun yang cukup terkenal di Fakultas Hukum UGM adalah ikan cepat ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Saya tidak akan memperlama kata sambutan saya. Selamat menyimak seminar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anggita Mustika Dewi SHMKN atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro kepada Bapak Haji Siswoyo SHMKN dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Ketua Prodi dari Kenotariatan UGM, juga Ibu Anggita yang mewakili, Bu Desi sebagai narasumber yang saya hormati, Bu Katarina Mulyani, juga rekan-rekan dari IMKN UGM yang saya cintai, yang saya banggakan, juga dari adik-adik rekan-rekan IMKN Undip, semuanya yang berbahagia. Yang pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita semuanya masih dikaruniai kesehatan, kesempatan, dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa bisa berkumpul, bersilaturahim di tempat yang sangat membahagiakan ini dalam rangka ya, seminar nasional ini, membangun karir sebagai notaris, panduan praktek dan inspiratif. Satu tema yang sangat luar biasa, bagus sekali dalam rangka menyambut kehadiran notaris-notaris muda ke depan.
Nah, perkenalkan saya Siswoyo mewakili dari Ibu Oti Chandra dari Ketua Ikanot Undip yang hari ini berhalangan hadir karena ada satu dan lain hal. Kami selaku wakil dan sekaligus saya Ketua Ikanot Jawa Tengah yang karena tempatnya berdekatan dengan Jogja, saya ditunjuk oleh Bu Oti Ketua Umum untuk hadir dan silaturahim di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, salam dari Bu Oti bahwa kegiatan ini sangat luar biasa, mewakili dari alumni Kenotariatan Undip Semarang menyambut baik kegiatan ini dan mudah-mudahan kalau hari ini adalah kegiatan yang pertama tentu nanti ada poin baiknya kalau ketika nanti rekan-rekan dari UGM juga berkenan rawuh di Undip Semarang. Kira-kira setuju ya? Nanti kapan-kapan kita panggil di Undip Semarang. Nanti kami sudah menyiapkan diri untuk menyambut kehadiran panjenengan semuanya. Untuk kegiatan ini tentu sangat bagus untuk membangun sinergitas antara alumni tentu, karena kami mewakili alumni tentu kita biasanya adalah alumni, bahwa ketika kita menjadi alumni tentu kegiatan-kegiatan ini sangat baik memberikan satu kontribusi bagi rekan-rekan ataupun calon-calon notaris muda yang ke depan tentu tahun ke depan ini sangat dihadapkan pada problematik yang sangat luar biasa, tapi jangan patah semangat bahwa notaris adalah satu-satunya profesi yang sangat menjanjikan bagi kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi agar jangan sekarang itu kan banyak aturan-aturan yang sangat setiap bulan ada muncul di dunia ke-PPAT-an ataupun kenotariatan, ini sangat harus kita bisa menyesuaikan. Nah, forum ini sangat bagus ketika kita menghadapi kondisi yang akan datang seperti itu. Sehingga sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada IMKN Undip dan agama yang telah mengadakan kegiatan ini. Untuk mengakhiri sambutan saya, kalau tadi Ibu ada pantun, saya juga ada titipan pantun dari Ibu Katarina ini. Langit cerah, terbitlah fajar. Pohon rindang, rapi berjajar. Rajinlah kuliah dan belajar, agar cita-cita pasti terkejar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Siswoyo SMKN atas sambutan yang diberikan. Acara inti selanjutnya pada pagi hari ini, yang mana kita akan menyimak paparan dari para narasumber yang terkemuka, yang mana akan mengisi sesi seminar. Tema yang akan dibahas tentunya akan sangat relevan dengan perkembangan dalam bidang kenotariatan. Seminar pada pagi hari ini akan dibantu oleh Saudari Dita Elvia Kusuma Putri SMKN selaku moderator. Saudari Dita merupakan alumni Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024, yang saat ini telah menjadi anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Baik, langsung saja kepada Saudari Dita Elvia Kusuma Putri SMKN, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan bersama dengan narasumber. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada moderator, Saudari Dita Elvia Kusuma Putri SMKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya teman-teman IMMKN Undip dan KMNFA UGM yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi moderator pada seminar nasional pada pagi hari ini. Telah hadir bersama-sama dengan kita dua pemateri yang luar biasa, tepuk tangan teman-teman.
Dalam hal ini telah hadir bersama dengan kita dua pemateri yang luar biasa yang merupakan perwakilan dari alumni Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada dan juga alumni dari Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Adapun pemateri yang pertama yakni Dr. Katarina Mulyani Santoso, SHSPN MH, merupakan notaris dan PPAT yang mana dalam hal ini aktif dalam organisasi maupun dalam hal memiliki karir yang cemerlang dalam bidang notaris dan PPAT. Beliau lahir pada tanggal 1 April 1975 dan saat ini bekerja sebagai notaris dan PPAT Kota Semarang. Beliau juga aktif dalam organisasi seperti pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia pada 2023 sampai 2026 bidang magang dan anggota luar biasa. Kemudian juga sebagai ketua bidang pengembangan Laboratorium Magang MKN di Universitas Diponegoro. Tepuk tangan untuk Dr. Katarina. Pemateri yang kedua yang tidak kalah luar biasa yakni Ibu Desi Widyasari SHMKN. Beliau lahir pada 7 Desember 1987 dan merupakan alumni Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan narasumber yang mencintai dalam keilmuan dan pengalaman yang berhubungan dengan jabatan notaris. Beliau juga saat ini aktif dalam kegiatan-kegiatan bidang akademik maupun non-akademik berkaitan dengan kenotariatan dan jabatan notaris. Tepuk tangan untuk Ibu Desi. Baik, tanpa usah berlama-lama lagi teman-teman, sesuai dengan tema seminar pada pagi hari ini, yakni membangun karir sebagai notaris muda, panduan praktis dan inspiratif. Dalam hal ini, seminar pagi hari ini akan membahas tentang bagaimana untuk menjadi seorang notaris muda yang dalam hal ini berkaitan dengan sekolah atau pendidikan yang sedang dienyam oleh teman-teman, yakni adalah Magister Kenotariatan. Pada seminar pagi hari ini, izin menyampaikan bahwa nanti Ibu pemateri akan menyampaikan materinya terlebih dahulu, lalu nanti teman-teman bisa menanyakan atau ada sesi tanya jawab setelah ada pemaparan. Mungkin langsung saja Ibu berkaitan dengan untuk pemateri pertama, dalam hal ini ada Ibu Desi Widyasari SHMKN. Iya, Ibu dalam hal ini Bu Desi menyampaikan tentang bagaimana tahapan menjadi seorang notaris ketika selesai menempuh Magister Kenotariatan. Mungkin langsung saja Ibu, waktu 20 menit saya persilahkan, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya, Mbak Moderator. Masih semangat ya teman-teman ya? Semangat menempuh menjadi calon notaris, sudah pastinya begitu ya, karena kita menempuh pendidikan kenotariatan. Baik, terima kasih. Nama saya Desi. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita nantinya yang hari ini kita pelajari ternyata akan kita gunakan nanti saat teman-teman semua rekan-rekan calon notaris berpraktik gitu ya, karena dalam tor yang diberikan kepada saya ini semua sedang menempuh kode etik dan juga PJN, Perikat Jabatan Notaris. Oke, kalau mendefinisikan terkait pengertian notaris, rasa saya secara undang-undang teman-teman juga sudah pasti tahu dan sudah paham betul di mana kita adalah pejabat untuk membuat akta otentik dan atau kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, oleh sebab itu maka profesi kita tidak jauh untuk membuat yang namanya alat pembuktian agar digunakan oleh masyarakat atau pemohon-pemohon yang memerlukan alat bukti dari notaris. Secara peraturan jabatan notaris saya rasa teman-teman semua sudah paham. Maka kemudian juga kita lihat status keanggotaannya dalam hal perkumpulan, nantinya teman-teman masih akan tergolong lagi nih. Kalau kita di dalam perkumpulan itu notaris dikategorikan sebagai dua, ada notaris aktif dan juga ada preda notaris. Semua notaris, kalau kita masih tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dengan kita tidak melihat dulu adanya perkembangan di perkumpulan ya, kita semua adalah anggota aktif dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan undang-undangnya belum dirubah. Kemudian yang kedua adalah werda notaris, di mana setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan dikategorikan sebagai werda. Nah itu kita abaikan dulu, yang kemudian harus teman-teman calon-calon rekan notaris ini pahami bahwa di dalam perkumpulan ini mengenal anggota luar biasa. Nah anggota luar biasa ini adalah orang-orang atau teman-teman nantinya yang telah lulus program studi Magister Kenotariatan dan sudah menjalani magang. Begitu ya, jadinya nantinya itu tidak serta-merta ketika kita lulus kita menjadi anggota luar biasa.
ada beberapa tahapan yang harus ditempuh di mana kita bisa menyandang gelar sebagai anggota luar biasa dari Ikatan Notaris Indonesia. Tidak serta-merta, harus ada tahapan lanjutannya. Begitu, itu nanti dipersiapkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah di mana saat kita nanti menjabat notaris yang perlu teman-teman tahu, kita harus profesional, hati-hati dalam melaksanakan jabatan, berintegritas dan sesuai dengan kode etik, di mana kita tunduk pada undang-undang dan juga kode etik, di mana juga kode etik itu sebagian besar materinya menjadi juga materi dalam peraturan jabatan notaris. Nah, karena notaris ini banyak sekali tanggung jawabnya, harus tunduk ini itu. Kenapa? Karena kita juga menanggung beban berupa tanggung jawab administratif, di mana kalau kita melakukan kelalaian kita bisa mendapatkan teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, tidak hormat, itu ada ketentuannya itu. Dan juga teman-teman harus tahu bahwa di mana kita ini ada tanggung jawab juga secara pidana dan perdata. Banyak sekali tanggung jawab kita nih. Nah, mudah-mudahan masih semangat menjadi calon notaris, baru diberi tanggung jawab tadi sudah, kok susah amat. Tapi insya Allah yang kita ikhtiarkan ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan dari pencapaian kita nanti. Gitu ya? Oke. Nah, karena tanggung jawab yang besar ini, kemudian beban alat pembuktian yang diserahkan kepada notaris untuk disimpan sebagai dokumen negara, yang harus kita simpan dengan sumpah jabatan kita, dengan integritas kita, harus menjaga kerahasiaan akte. Nah, kalau mbak-mbak ini kalau suruh menjaga kerahasiaan kan agak susah nih, baru duduk sebentar, spill of the tea-nya apa ya hari ini ya, kan gitu. Hari ini klien menghadap, kira-kira nanti lunch bareng dibahas enggak nih, kan gitu. Akhirnya ini juga harus menjadi satu tanggung jawab kita untuk menjaga sumpah jabatan itu tetap ada, kan gitu kan. Nah, kerahasiaan ini yang juga patut dijaga. Selain kerahasiaan kita tidak boleh memihak, itu ada di dalam undang-undang. Dan juga yang pasti kita harus menyatakan yang sebenarnya dari yang tidak boleh lain dari yang sebenarnya. Maka ada guru saya bilang tidak ada yang sempurna melainkan yang sebenarnya. Itu yang harus kita pegang teguh. Tidak kita melain-lainkan sesuatu untuk dituangkan di dalam alat pembuktian itu. Begitu ya. Nah, selanjutnya mengenal notaris lagi. Notaris itu beberapa aktivitas yang kita lakukan sudah pasti kita akan membuat akta. Kemudian menjilid minuta yang tiap bulan harus kita jilid dengan aturan penjilidan tertentu. Belum lagi kita juga dibebankan untuk membuat penulisan buku-buku protokol seperti repertorium, kleper, kemudian buku-buku protokol lain yang untuk menunjang itu. Nah, ini beberapa aktivitas yang tiap bulan harus kita lakukan. Setelah dijilid, kemudian ada yang namanya laporan bulanan, di mana laporan bulanan harus kita sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui, kalau di Jogja itu ada namanya Siemon, Ibu, melalui kantor wilayah DIY, tapi ada aplikasinya. Nah, itu nanti notaris-notaris bisa menginput di situ. Kalau dulu kita masih bersurat, beberapa daerah masih bersurat, Semarang juga sudah online. Alhamdulillah. Jadi untuk provinsi ya Bu, ya berarti seluruh ini sudah online ya. Berarti DIY dan Semarang sudah online. Ada beberapa rekan kami yang masih manual, jadi harus bersurat. Karena sistemnya belum terbentuk. Oke. Selanjutnya kita juga jangan lupa untuk penyegaran ilmu pengetahuan. Ikut-ikutlah seminar, ikut-ikutlah penyegaran, karena peraturan ini tadi Bapak bilang, Pak Sis bilang, berubah itu bisa hampir tiap hari. Kalau kita enggak update, maka kita bisa ketinggalan informasi yang tidak kita sampaikan kepada masyarakat. Karena tugas kita salah satunya memberikan edukasi hukum kepada pemohon yang datang kepada kita. Sudah harus menjaga akte, harus ngedukasi hukum, harus menjaga kerahasiaan. Belum lagi notaris ini, Bu Dokter, kita kan kalau ketemu orang tuh kita terbiasa dengan cerita dari kelahiran seseorang yang akan kita inikan hak dan kewajibannya, saat menikah, saat di dalam perkawinan nanti akan terjadi pembagian gonogini sampai kematiannya orang. Hal-hal itu hari-hari kita perbincangkan.
Jadi membicarakan kematian, kelahiran, perceraian, pernikahan yang di dalamnya ada gonjang-ganjing, itu hal biasa untuk kita. Jadi jaga-jagalah mental health kalian karena kita hari-hari kena mental health kan gitu. 4 tamu itu aja sudah kadang ceritanya beda-beda kan begitu ya. Kalau kita nggak kuat duluan, kita nggak happy duluan sama profesi kita, yang pasti itu juga tidak bagus juga. Karena kita menerima banyak cerita di mana solusi hukumnya dari perbuatan hukum atau tindakan hukum dari kelahiran, perkawinan, kemudian peralihan hak atas tanah dan juga kematian bagi waris. Kita berhubungan dengan itu semua. Menarik untuk kalau kita tidak menjaga kerahasiaan diperbincangkan saat makan siang atau makan malam. Ya kan? Tapi sayangnya kita terikat untuk itu, agar menjaga kerahasiaan itu. Sampai kita meninggal dunia atau nanti diperlukan untuk membuka di persidangan. Begitu ya Bu Dokter ya. Oke, kemudian tiap tahun bulanan sudah nih, tiap tahun ngapain kita? Tiap tahun kita juga harus diperiksa oleh MPD. Sudah kita harus membuat laporan, kita harus membuat administrasi, masih diperiksa. Sebegitu ketatnya untuk menjadi notaris. Tapi memang karena tanggung jawab yang harus kita emban begitu besar. Begitu? Oke, selanjutnya. Terus gimana cara jadi notaris? Kalau kita sudah siap dengan tanggung jawab itu, sudah tahu dengan pengertian jadi notaris, kita sudah siap tetap, oke laju aja, tetap jadi notaris. Gimana caranya? Oke, caranya tetap tadi ya, kita harus lulus sebagai magister kenotariatan. Kalau dulu tidak ya Bu Dokter ya, tidak harus magister kenotariatan, CN pun bisa, kemudian harus mengambil penyesuaiannya. Ya, betul. Terus kemudian mengikuti ujian ALB oleh organisasi. Anggota luar biasa ini di tahun 2024 itu ada penyesuaian oleh Kementerian Hukum dan HAM karena perkumpulan belum bisa mengeluarkan beberapa syarat sehingga oleh kementerian diberikan untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi saya kasih tanda bintang di situ. Sebelum 2024 mengikuti ujian ALB oleh organisasi itu menjadi salah satu syarat yang nantinya diupload untuk menjadi syarat pengajuan SK notaris. Kemudian mengikuti magang, mengikuti ujian kode etik, ya ini juga saya kasih tanda bintang karena sementara masih di hold oleh kementerian. Mengikuti PPKJN, banyak sekali ujiannya, udah ujian tesis, habis ujian tesis ujian ALB, habis ujian ALB kode etik, maber 1, 2, 3, 4, PPKJN. Banyak kali ujian hidup kita ini kan. Ujian hidup nggak berbayar. Kalau ujian ini berbayar kan begitu kan. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan segera apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, pengangkatan SK notaris ini menjadi lebih mudah, lebih cepat dan terintegrasi semuanya. Harapan saya begitu kepada organisasi juga. Kemudian setelah itu lengkap semua barulah kita bisa mengajukan notaris. Nomor 7 saya bilang, kenapa kita harus refresh ilmu dan keahlian? Karena itu akan dipakai, tiap ujian itu akan dipakai. Karena ternyata kementerian juga menguji kita lagi untuk di situ. Maka saya juga ada tuliskan termasuk rajin membaca dan menabung. Karena kalau nggak nabung nggak bisa bayar untuk itu semua. Begitu ya, karena untuk mendaftar semua itu ada pos biaya yang harus dianggarkan. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk itu. Itu ya, amin. Berdoa sudah pasti dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Selain ikhtiar harus berdoa. Kemudian proses pendaftaran tadi saya bilang ya, sebelum 2024. Jadi saya bagi dari 2 kategori. Sebelum 2024 kita ada yang namanya ujian anggota luar biasa, mendaftar sebagai anggota luar biasa jika lulus. Jadi ALB itu enggak serta-merta jadi ALB, ujian dulu. Ujian dinyatakan lulus, baru dianggap terdaftar sebagai ALB. Nah, setelah ALB terdaftar, baru kita dihitung syarat magangnya. Jadi bukan kalian lulus, kalian magang dihitung, bukan. Magang dihitung sejak dianggap lulus sebagai anggota ALB. Ya, betul. Dan mendaftar nanti sebagai anggota ya Bu ya. Sehingga banyak sekali, jangan kemudian teman-teman langsung lulus, langsung magang, tidak dihitung. Perhitungannya adalah magang itu dihitung sejak terdaftar sebagai anggota luar biasa dan lulus ujian ALB.
Dua itu syaratnya. Jadi tidak semerta, oke, sekarang saya sudah magang di kantor mama saya atau bapak saya, dihitung. Enggak begitu. Ngitungnya sejak lulus dari ALB dan terdaftar. Kemudian masih setelah itu terdaftar, kita mengikuti yang namanya magang bersama. 4 semester ya Ibu ya, 4 semester. Jadi 6 bulan sekali kita harus dites. Terhitung sejak terdaftar. Dihitung sejak terdaftar sebagai magang, maka kita mengikuti tiap 6 bulan sekali, itu ada tesnya lagi, namanya magang bersama. Jadi 4 kali magang kalau 2 tahun, begitu. Nah, beberapa yang sering menjadi akhirnya banyak di hold adalah saat mendaftar magang bersama, ujian itu berbayar lagi. Nah, itu yang akhirnya banyak untuk di hold dulu agar kementerian membuka kemungkinan agar perkumpulan ini bisa memberikan dampak yang lebih bagus kepada calon rekan-rekan. Oke, selanjutnya adalah mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Seminar itu dihitung poin. Jadi teman-teman itulah kenapa harus mengikuti seminar, karena itu menjadi syarat untuk mengikuti UKEN. Tahapan yang dari awal sampai akhir itu kita upload untuk kita mintakan verifikasi UKEN oleh perkumpulan. Setelah UKEN ada lagi PPKJN, barulah kita bisa mendaftar sebagai notaris. Demikian itu rangkaiannya yang harus ditempuh satu persatu. Tidak bisa langkah 1 kemudian di langkah 3 nggak bisa. Karena timeline-nya itu akan dihitung. Nah, timeline itu yang menentukan. Nah, setelah adanya beberapa permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM membuat satu terobosan baru di mana 30 Juli 2024 ada surat edaran dari Dirjen AHU. Di mana rasa saya menjadi lebih berat. Karena kita ada CAT untuk menjadi salah satu syarat. Tidak ada UKEN tapi malah ada CAT, udah kayak PNS kita nih lama-lama ya. Dan hanya dibuka di CAT tertentu, di BKN. BKN di Indonesia itu hanya ada 8 dan kuotanya terbatas. Semakin mengecil lagi kesempatan untuk bisa menjadi notaris. Karena war ticket itu ya, war ticket itu untuk bisa mendapatkan kuota itu. Nah, maret saya bukan disederhanakan, semakin dipersempit karena kuotanya menjadi sedikit. Oke, nanti tetap ada ujian kompetensi, ada ujian untuk pembuatan akta selama 4 jam, itu ditentukan dalam surat edaran. Jadi teman-teman selama ini belajar TPA itu sampai tangannya geter-geter, ngejar itu mungkin latihan untuk itu. Mungkin dididik melatih untuk geter-geter begitu ya. Nah, habis itu pulang pijat semuanya. Nah, oke. Selanjutnya calon notaris yang sudah memenuhi syarat semuanya itu, kemudian sudah mengikuti CAT dari kementerian, barulah kita bisa melakukan formasi lagi. Harapan saya teman-teman, kalau DIY sudah banyak notaris, Provinsi Jateng sudah banyak notaris, mungkin adalah pemerataan notaris itu bagus. Di ujung Papua barangkali satu notaris itu menguasai satu kabupaten. Lah teman-teman, banyak bank sudah pasti. Carilah di situ kabupaten yang sudah ada perbankannya. BRI itu tetap membutuhkan ini loh, notaris loh untuk pengikatan, kan begitu. Jadi jangan ragu untuk mencapai pelosok negeri, kan begitu. Karena jangan-jangan di situ masih diperlukan banyak profesi kita hadir di situ. Ya ke mallnya sebulan sekali lah, setelah pembayaran invoice masuk kita ke mall, kan gitu kan? Nah, boleh kan begitu ya Bu Dokter ya? Atau kalau sudah di Kalimantan ujung, kita nyebrang ke Malaysia untuk berbelanja kalau sudah ke Bukit Bintang ya, kalau sudah weekend. Tapi mengabdilah dulu untuk masyarakat kita yang ada di pelosok negeri. Mereka masih membutuhkan kita. Gitu ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan praktik sudah pasti konsisten. Konsisten untuk terus belajar, untuk berkemauan tetap menjadi calon notaris. Amanah sudah pasti untuk menjaga kerahasiaan, misal juga dalam hal ada pembayaran pajak. Banyak orang-orang tua yang kalau membayar pajak itu belum kenal m-banking, mau tidak mau kita harus membantu. Karena belum semuanya tersentuh oleh teknologi. Kalau dikasih untuk ini kan pembayaran pajak, ya dibayarkan. Jangan dibuat untuk kita pembayaran pinjol, oh bukan. Untuk pembayaran
rekening-rekening atas nama notaris, itu sudah pasti tidak betul. Memperlakukan semua klien dengan baik, tidak membeda-bedakan, yang memakai sendal, yang tidak memakai sendal, yang berbaju bagus, yang kemudian berbaju tidak bagus, siapapun itu harus kita perlakukan sama. Harus kita perlakukan sama. Kita perlakukan sama, kita berikan edukasi hukum yang sama. Jadilah notaris yang selalu berada di tengah-tengah dan tidak memihak, tidak melihat apa yang mereka kenakan, kita melihat apa kepentingan mereka yang kita bisa bantu. Begitu ya, itu penting untuk tidak membeda-bedakan orang-orang yang datang di hadapan kita. Kemudian terkait opportunity, rasa saya Bu Dokter sudah pasti lebih tahu, opportunity itu kita pandai-pandailah melihat peluang, baik peluang diri, keilmuan maupun pekerjaan. Tadi saya bilang, kalau sudah penuh jangan itu masuk lagi di situ. Kalau mau masuk bersiaplah bersaing, apa yang kalian kekhususkan di situ. Kalau di situ belum banyak notaris yang bergerak di bidang badan hukum, boleh kalian masuk. Kalau di situ notaris-notaris di situ belum banyak yang bergerak di pasar modal, kalian masuk di situ. Kalau belum ada notaris-notaris yang bergerak di bidang NPAK, carilah kekhususan diri kalian di situ. Itu sangat membantu kalau kalian berkeinginan membuka di kota-kota yang sudah banyak notaris. Khususnya kalian apa sehingga saya datang ke situ? Jangan kekhususannya adalah saling banting harga. Sana lebih murah kan begitu kan? Nah, yang pasti kalau kita honorarium itu kita tegakkan sesuai kode etik, rasa saya kita akan sejahtera semua. Rasa saya kita akan sejahtera semua. Cuma kadang agak ini untuk teman-teman muda yang kira-kira, besok harus membayar rekening listrik atau pegawai. Nah itu udah mulai bingung itu besok. Karena ballpoint, semua ATK, tidak ada persediaan alat-alat ini dari negara. Kita usahakan sendiri, bahkan secara kertas itu kita usahakan sendiri. Benar-benar kita harus mampu untuk itu. Nah, peluang ini yang perlu diperlihatkan adalah kita punya banyak profesi selain yang melekat notaris. Ada PPAT, ada profesi penunjang pasar modal seperti Bu Dokter ini, NPAK, pejabat lelang kelas 2. Untuk lekatnya masing-masing profesi itu ada ujiannya lagi. Ada ujian lagi. Kalau mau jadi PPAT, ada tahapannya ujian lagi. Kalau mau ikut profesi penunjang pasar modal, ada lagi pelatihannya. Dan kalau sudah menjadi PPPM, setahun sekali bayar 5 juta ya Bu ya? Iurannya setahun sekali. Ada iuran kita ke OJK, itu 5 juta rupiah. Saya itu terdaftar setelah saya 10 tahun jadi notaris baru saya mendaftar Ibu. Awal-awal nggak mampu karena pelatihannya itu 11 juta. Tapi waktu saya pelatihan ada ALB yang ikut. Luar biasa, ALB sekarang laju sekali. Jadi biaya ini ternyata juga saya terus terang berat kalau angka itu kan. Tapi baru di tahun ke-10 saya memberanikan diri untuk mengikuti profesi penunjang pasar modal. Begitu dengan iuran tadi ya Bu ya, banyak sekali aturan untuk menjadi profesi penunjang pasar modal. Kalau teman-teman berminat itu belum banyak notaris yang ambil itu. Maka kalau kalian mau khusus, kas, kemudian ini ambillah opportunity di bidang situ. Kemudian NPAK, kalau teman-teman ada di daerah nih, koperasi ini dari tahun 1992 sudah ada aturannya dan ini kan juga di Undang-Undang Dasar 1945. Jadilah NPAK kalau ada di kota-kota kecil karena itu banyak sekali koperasi-koperasi. Jadilah NPAK yang handal karena belum banyak NPAK di kota-kota kecil yang bisa memberikan solusi dengan baik. Oke, kemudian pejabat lelang kelas 2, ini juga satu profesi yang menjanjikan. Kemarin juga pernah ada ininya dengan Bu Esi ya, Bu ya. Nah, itu barangkali juga menjadi salah satu profesi yang mau dilekatkan. Kalau sudah lekat semua pelangnya nggak usah dijejer. Kalau sudah notaris ya cukup notaris karena melekat di dalamnya ada NPAK, PPPM, itu sudah lekat. Cukup dengan satu pelang notaris tapi mempunyai banyak lisensi untuk siap menerima hujannya, ladangnya sudah siap, jadi hujannya kalau turun sudah bisa ditampung. Jangan sampai ladangnya belum ada hujan turun, bingung nanti. Itulah yang saya bilang, lihat-lihatlah opportunity. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan insight kepada teman-teman terhadap profesi kami. Saya kembalikan kepada moderator, Matur suwun.
Terima kasih Bu Desi, pemaparan yang luar biasa. Saya lihat teman-teman di sini semangat ya mendengar penjelasan dari Bu Desi tahapan menjadi notaris. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu tahapan menjadi notaris, kita pengen tahu nih Bu, opportunity apa dan bagaimana strateginya, bagaimana cara membangun kantor, manajemen kantor sebagai notaris muda tentunya Bu, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Katarina Mulyadi Santosa, SH, SPN, MH. Kepada Bu Katarina, monggo Bu, waktu 20 menit. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Saya nggak buat PPT, mungkin lebih ke berbagi pengalaman saya kepada teman-teman semua dan menyemangati anak-anak dan teman-teman semua ini untuk menjadi notaris. Jadi walaupun banyak sekali yang mau jadi notaris, tidak patah semangat. Tetap maksudnya kepengen jadi notaris kan, karena memang notaris itu boleh dilihat memang menjanjikan. Betul nggak Mbak Desi? Betul ya. Jadi gini, saya kan mulai dari setelah kita mendapatkan SK ya. Setelah kita mendapatkan SK, pasti kita akan cepat-cepat untuk pelantikan. Pelantikan, ngangkat sumpah, seperti yang tadi disebutkan Mbak Desi bahwa kita harus merahasiakan, itu sumpah jabatan kita. Merahasiakan apapun yang klien bicarakan dengan kita, termasuk kepada pasangan kita dan orang tua kita tuh kita harus merahasiakan. Jadi kalau kalian nanti magang pun itu yang satu kalian perlu jaga, kerahasiaan. Karena biasanya teman-teman kita itu nggak mau terima anak magang karena memang itu rahasia dan jaminan untuk itu tuh kita yang maksudnya sangat hati-hati untuk jaga. Ya. Setelah kita pelantikan, biasanya kita harus dalam waktu 3 bulan kita harus masang plang ya. Harus masang plang dan kita harus mulai buka kantor. Ini yang biasanya karena masih sepi, males buka kantor. Dan saya mungkin akan buka tips sedikit ya mengenai pemilihan daerah seperti Mbak Desi bilang. Bahwa pemilihan daerah ini penting sekali. Jadi kalau begitu kalian sudah mendekati 2 tahun, tolong mulai lihat daerah mana yang mulai kosong. Kalau memang akan di sekitar Pulau Jawa, ya lihatlah daerah sekitar kalian tuh mana yang kira-kira enak. Kayak misalnya Semarang, kayak Jawa Tengah, kita masih punya daerah industri itu Batang, katakanlah. Oke, kita tinjau dulu. Tapi yang perlu saya pertimbangkan perlu menjadi pertimbangan kalian. Kalau kalian di memang dari daerah sekitar situ atau di daerah memang katakanlah orang Pekalongan. Kenapa tidak di Pekalongan aja kalau Pekalongan masih buka? Jangan cari tempat yang lain yang kalian memang rasanya pengen menerobos sesuatu hutan yang belum pernah kalian kenal. Kalau kalian memang dapatnya misalkan orang Semarang, tapi dapatnya di Kudus. Ini yang buka paling banyak kan Kudus waktu itu. Ada 50 kota. Dan semua ke Kudus itu. Nah, masalahnya kita kan juga nggak punya duit banyak ini untuk bisa buka kantor itu butuh sewa kantor lah karena kita bukan orang sana gitu ya. Terus tips yang ingin saya bagikan supaya kalian ini di daerah yang baru ya toh belum mengenal siapa-siapa. Sebaiknya kalian pilih tempat yang di pinggir jalan. Nggak usah besar-besar tapi paling nggak pelang kalian itu kalau ada orang lewat itu kelihat lah ya toh. Kalau di perumahan nggak ada orang lihat, yang lihat cuma sekitar perumahan, nggak bikin keaktesisan. Ya. Terus yang kedua, kalian ikutlah komunitas. Komunitas itu penting karena kita di sini tuh jasa, kepercayaan. Jadi ikutlah kelompok lari lah, kelompok lenden lah, kelompok persekutuan doa kalau Asrani atau kelompok pengajian, kelompok di manapun itu. Jadi memang kita tidak boleh beriklan, tapi boleh kan kita membagikan kartu nama untuk orang mengenal kita, betul nggak? Iya kan? Ikutlah kayaknya seakan-akan menyibukkan diri, tapi ya memang itu tujuan kita untuk ibarat orang dagangan itu harus ditawarkan kan? Itu yang pengalaman dari anak-anak magang saya juga, sehingga yang perlu saya bagikan. Jadi nyempil cilik tapi di tengah kota. Jadi itu juga pernah saya alami karena saya pertama kali di Bogor. Jadi bukan langsung di Semarang karena suami saya di Jakarta, jadi saya di Bogor. Bogor suatu kota yang belum pernah saya injak sebelumnya. Jadi saya dan suami semuanya dari Semarang,
kami harus pindah ke Jakarta dan saya harus nyempil di Bogor ini. Saya buka satu kantor kecil, sewa 6x6, ada di tengah kota di Jalan Pajajaran. Dan satu lagi yang harus kalian ingat, walaupun sepi setiap hari dibuka kantornya dilapi. Ya, ditungguin. Jadi kalau misalnya ada orang lewat tuh, oh ada notarisnya, pintunya dibuka. Aura kalian juga nempel kan di kantor itu. Yang bawa rezeki kan diri kalian sendiri tuh. Jadi nempel itu. Jadi kalau ada orang tanya itu ada loh notarisnya. Dan yang penting sekali, magang itu penting sekali 2 tahun. Jadi jangan kalian hanya berpikir bahwa itu sepucuk surat. Tapi itu bagian penting dalam perjalanan karir kalian menjadi notaris. Karena kalau sudah jadi notaris, semua kesalahan ada pada kalian, bukan pada karyawan kalian loh. Kalau salah itu tanggung jawab kalian. Jadi pelajarilah sampai detail semuanya itu kalian harus bisa. Jadi sebagai bos, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar kalian harus bisa. Dengan kalian menguasai semua, kalian akan menghadapi klien itu pasti akan percaya diri. Pasti akan enak ngadepinnya. Coba kalau pertama kali klien datang jawabnya, aduh saya belum pernah bikin, saya belum tahu. Enak nggak sih? Betul nggak? Kalian juga nggak mau kan seperti itu. Terus seperti kayak misalnya orang datang, berkas diperiksa. Betul kan, pemeriksaan berkas. Berkasnya misalnya mau jual beli. Apa yang diperlukan? Klien kan pasti kan akan nanya begitu. Kalian udah bisa jawab, udah punya administrasinya, ada formnya. Oh ini tinggal dicentang. Yang enggak ada apa, silahkan. Jangan hari ini bilang kurang 1 nama, besok kurang apalagi kurang PBB, besok kurang Sherlock. Kalian sendiri kalau jadi klien seperti itu juga enggak enak kan. Jadi kalian kan harus mesti kurangnya ini. Besok saya datang udah selesai. Itu bagian dari one stop shop service kalian. Betul enggak? Jadi seperti kita sebagai notaris bisa merangkap jabatan sebagai PPAT, sebagai notaris perbankan syariah, tadi belum disebutkan Mbak Desi, terus sebagai notaris pasar modal, sebagai notaris koperasi, sebagai pejabat lewang, itu satu paket yang orang akan senang, oh, kamu serba bisa ya, semuanya bisa dan ditanyai bisa, jangan bisa ada semua tapi ditanyain enggak bisa. Jadi di dalam praktek saya juga menemukan banyak freelance. Jadi kebanyakan kasus yang terjadi, yang saya pernah dampingi di Pengwil, itu kebanyakan kasusnya freelance. Jadi akte itu jangan diutamakan kuantitas, tapi kualitas. Ini yang perlu ditekankan kepada adik-adik semua, pada teman-teman semua, bahwa saya selalu bilang, baca. Jangan cuma copas. Oke ya, itu diingat-ingat banget tuh. Soalnya walaupun copas dari punya orang lain, memang kita nggak mungkin patron itu satu sedel semua satu akte kita buat sendiri. Pasti kita akan copas dari punya orang. Tapi baca lagi, sesuai nggak sama hati kita? Sesuai nggak apa yang dia omongkan klien ke kita? Sesuai nggak di akte itu? Coba kalau kalian baca akte di depan klien, terus ada yang salah, ada yang kira-kira tidak sesuai, malu nggak? Malu itu mempengaruhi kepercayaan klien terhadap kalian. Jadi salah huruf diminimalisasi sekali, walaupun manusia itu tidak sempurna, tapi diminimalisasi semuanya. Sehingga aktemu menjadi mendekati sempurna. Ya, paling enggak, jadi kalau saya selalu pesan ke mahasiswa saya, kalau buat akte tuh harus ada ujungnya. Tahu ujungnya ya, jadi kayak misalnya sewa menyewa. Oke. Sewa menyewa akan berakhir 1 Januari 2025. Terlambat 1 hari didenda 1 juta. Sampai kapan? Mau denda 1 juta sampai kapan? Perlu disebutkan kan? Kalau tak bayar 1 juta terus setahun boleh enggak? Kan harus ada ujungnya. Maksudnya 7 hari atau 30 hari setelah tanggal 1 Januari 2025 berarti pihak pertama berhak untuk mengeluarkan semua barang, semua atas rumah itu dari barang dan penghuni. Kemanapun dia akan meletakkan itu terserah, itu disebutkan di akte, jadi ada ujungnya, enggak semua lemparin aja ke pengadilan negeri. Kalau kalian bisa bikin akte yang bagus dan bisa memuaskan klien, hati kalian juga puas. Ya.
Tapi untuk menuju ke puas itu, kalian perlu penghargaan nggak? Jadi kalau saya bilang kalau kalian bikinnya aktenya bagus, kalian tidak akan menilai diri kalian dengan harga yang murah. Betul nggak? Sekolahnya susah nggak? Menuju ke situ butuh biaya nggak? Betul kan? Jadi jangan banting harga kalau saya gitu ya. Menghargai diri kalian sendiri, menghargai hasil jerih payah kalian sendiri gitu. Terus termasuk di dalam one stop service itu termasuk sekarang itu ada kayak PT, CV. Semua kan butuh OSS. Betul nggak? Memang itu bukan urusan kita. Benar kan? Itu bukan urusan kita, tapi kalau kita bisa nyelesain itu semua, klien akan lebih puas. Jadi bekali kalian dengan update pengetahuan terus-menerus. Karena kalau setiap hari memang ada perubahan, hari ini ada perubahan bahwa nantinya akta PPAT akan online. Sama ada PT itu 51% harus diinvestkan untuk misi sosial. Jadi itu harus update, harus sering baca, harus sering mendengar. Jadi kalau malas membaca, ya sering-seringlah ikut seminar. Ya, kalau satu lagi saya tambahkan bahwa ikut organisasi itu juga sesuatu yang luar biasa. Karena selain satu menambah kepercayaan diri untuk bisa belajar berbicara. Dari organisasi kita akan sering banyak sharing. Jadi antara teman satu dengan teman yang lainnya, misalnya ada sesuatu permasalahan, dia akan tidak menyebutkan nama, tapi pasti akan disebutkan bahwa oh kalau seperti ini tuh harus seperti ini. Betul nggak? Jadi katakanlah hati-hati loh, sekarang tuh banyak istri palsu, banyak suami palsu. Kita pasti kan warning dong, daripada kalian di rumah nggak tahu apa-apa, oh berarti di dalam praktek tuh banyak loh terjadi gitu. Kita kan paling enggak sudah mikir, oh berarti antisipasinya saya harus bagaimana ini? Ya toh? Jadi nggak ada bilang notaris tuh tidak kreatif. Jadi harus kreatif dan memang di dalam akta itu harus dikatakan yang sejujurnya. Supaya nantinya sampai berapa tahun kita tidak pernah akan lupa karena semuanya tertulis di dalam akta. Tidak ada yang dibohongi. Itu ya. Jadi mengenai freelance ini, saya selalu menekankan ke mahasiswa saya, ke teman-teman semua bahwa kalau mau jalan-jalan, aktenya enggak usah ikut jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, jalan-jalan sendiri, aktenya enggak usah ikut jalan-jalan. Artinya kalau mau nanda tanganin, ya sesuai jabatan kita, bahwa tidak boleh di luar provinsi. Ya, jadi itu memang ujian berat buat kita ya. Dilalah dapat akta di Jakarta, gede banget. Mau ditolak aku ya butuh duit. Betul nggak? Nah, tapi itu kita nggak boleh serakah. Jadi masih banyak jalan ke Roma, kita bisa kerjasama dengan teman mungkin notaris di sana, kita bagi dua. Biasanya begitu ya. Jadi jangan dilanggar, jangan serakah. Prinsip dalam suatu pekerjaan semuanya jangan serakah. Dan hati-hati juga kalau saya pesen tuh terutama teman. Orang terdekat kita itu biasanya yang menjerumuskan kita. Jadi lebih baik kalau kita memang nggak bisa melakukan akte itu, memang nggak bisa dikerjakan, ya sudah, leave it. Kalau memang bisa, ambil. Tapi jangan sekali-sekali gini ya, saya pengetahuan freelance itu selain misalnya ada orang, ini banyak sekali ya terjadi fidusia. Fidusia itu kan banyak ribuan tuh dikerjakan orang lain, sampai akun Ahu kita pun passwordnya dikasihkan ke orang lain, gitu loh. Nah itu jangan, kita cuma dikasih 20.000 loh. Jadi jangan dihargai seperti itu. Tapi tolong amanah terhadap jabatan kita, bahwa kita harus menghadapi klien sendiri, harus melihat bahwa itu sesuai dengan identitas yang diberikan kepada pada kita, ya sesuai hari, tanggalnya. Dan ada juga yang gini loh, kalau klien itu datang, wah saya nggak bisa bikin ini. Dikasih ke orang lain, freelance ini. Banyak sekali freelance ini ya. Jadi barusan kita ada pemeriksaan dari BPN Kota Semarang itu memang khusus memeriksa banyak freelance yang menyebabkan banyak permasalahan. Karena tanda tangannya itu aktenya jalan sendiri, notarisnya nggak ikut jalan. Lah dipalsu apa enggak, ngerti kan? Jadi pesan saya kalau melepaskan hak, harus di hadapan notaris dan harus dengan akte notarial.
Jadi penjual itu tidak bisa memberikan kuasa di bawah tangan. Harus selalu notarial. Beda sama pembeli ya. Gitu. Jadi apapun, melepas apapun harus notarial. Begitu. Terus mungkin kalau dari saya itu aja. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa sharing lagi. Terima Baik, tepuk kasih. tangan yang luar biasa untuk Bu Dr. Katarina. Berdasarkan dua pemaparan luar biasa dari dua pemateri, kita bisa melihat bahwa dalam hal ini sudah tahu tahapan setelah lulus MKN itu apa, kemudian bagaimana tata cara untuk manajemen kantor seperti apa, dan mungkin selanjutnya saya yakin teman-teman di sini pasti juga sangat penasaran gitu, dan juga banyak hal yang ingin ditanyakan kepada dua pemateri kita yang luar biasa. Oleh karena itu Ibu, karena di sini kita ada dua sesi, ada offline dan Zoom, nanti kita ada pertanyaan dari online maupun offline. Untuk sesi pertama mungkin akan saya buka 3 pertanyaan, mungkin dari teman-teman offline ada yang ingin bertanya bisa raise hand 1, kemudian ada lagi. Oke, dari Zoom sebentar. Oke, sementara mungkin 1 pertanyaan, mungkin panitia mau dibantu untuk distribusikan. Oke, silakan Mbak bisa perkenalkan nama dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Monggo. Tes. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Izinkan kami untuk memberikan pertanyaan. Sebelum memberikan pertanyaan, saya ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sadida Malia, saya dari Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Saya ingin menanyakan pertanyaan kepada narasumber Ibu Desi ya. Tadi kamu menyinggung terkait CAT. Untuk CAT itu kan berlaku dimulai tahun 2024 ini ya Bu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika kita mengikuti ujian CAT, itu apakah ada nilai ambang batasnya? Nah, kalau semisal ada, berapa nilai ambang batasnya pada CAT itu? Terus yang kemudian, jika seandainya nih kalau nggak memenuhi nilai ambang batas, apakah bisa kita mengikuti ujian tahun depan? Apakah itu hanya untuk ujian sekali seumur hidup? Apa gimana? Gitu, oke. Cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Zadida. Pertanyaan ditujukan kepada Bu Desi ya. Ada lagi mungkin teman-teman atau mungkin? Oke, ditampung dulu aja ya Bu ya, mungkin ya. Panitia mau dibantu? Selamat pagi Ibu Desi dan Bu Katarina. Perkenalkan, nama saya Tessa Simarmata dari Magister Kenotariatan Undip. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada, boleh sih siapa aja mau menjawab, baik itu Bu Katarina ataupun Bu Desi. Pertanyaan saya sebenarnya ada 2. Yang pertama itu adalah, semisal kita menjadi notaris dan kita mendapat wilayah di luar Jawa, yang mana tadi disampaikan itu kan wilayah di Papua, Sumatera, Kalimantan, yang mana banyak orang takut untuk berada di tempat tersebut begitu ya Ibu. Kira-kira apa yang dapat kita lakukan agar bisa sekiranya survive di tempat tersebut, karena bisa kita ketahui di daerah-daerah tersebut kan pengembangannya belum terlalu maju seperti di daerah Jawa begitu. Jadi bagaimana juga cara kita untuk mengetahui orang bisa tertarik untuk datang ke kantor kita. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ketika kita menjadi notaris, bagaimana seorang notaris itu dapat mengatasi konflik kepentingan antara tanggung jawab profesionalismenya dan keinginan klien yang memungkinkan melanggar batasan hukum. Kadang kita kan punya pendapat pribadi dan juga kita belajar di perkuliahan, kita tahu mana yang benar, sedangkan klien mungkin ada kebanyakan menuntut, menekan. Nah, itu bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Karena pasti
sebagai notaris kita akan menghadapi hal tersebut. Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu, nanti akan ada sesi 2. Mungkin pertama dari Mbak Sadida, pertanyaan kepada Bu Desi, nanti perlu dilanjutkan oleh Bu Katarina untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tessa. Monggo Bu Desi silakan. Baik, terima kasih Mbak Sadia. Sebenarnya yang bisa menjelaskan terkait CAT ini harusnya dari Kanwilkumham ini, bukan dari notaris, karena kami hanya sebagai yang berpartisipasi untuk menyelenggarakan dan turut untuk mengikuti perkembangan begitu ya. Kalau di dalam surat edaran itu sudah ada, Mbak. Jadi Mbak Sadia itu boleh dicek di dalam surat edaran, dan saya kasih di dalam PowerPoint itu ada surat edaran Dirjen AHU yang terbit di 30 Juli 2024. Itu di situ ditetapkan BKN-nya mana saja ada, kuotanya mana saja ada, kemudian passing grade-nya juga ada. Jadi seperti kalau kita dulu ujian masuk universitas negeri itu atau ujian PNS ya sekarang ya ada passing grade-nya. Di situ khawatir saya menyebutkan kurang tepat sehingga bisa buka di dasar hukum di surat edaran Dirjen AHU. Di situ ada passing grade-nya. Kemudian apakah yang tidak lolos CAT 1 kemudian mengikuti gelombang yang kedua diizinkan atau tidak? Dalam kemarin itu kalau nggak salah itu belum boleh ya Bu ya. Jadi barangkali itu mungkin bukan sekali seumur hidup, bukan. Harusnya boleh ikut lagi, tapi enggak yang 3 kali berturut-turut, barangkali kan begitu. Barangkali begitu, karena ada di pengumumannya di Dirjen AHU atau mengikuti IG-nya ahu.go.id, di situ ada pop-up-nya terkait syarat-syaratnya, begitu ya. Yang di surat Dirjen edarannya itu ada kalau passing grade-nya terkait boleh mengikuti atau tidak sekali seumur hidup, rasa saya tidak mungkin enggak boleh mengikuti seumur hidup, cuma ada pembatasan. Begitu ya, itu sementara itu. Nah, pertanyaan yang kedua barangkali nanti dijawab oleh Bu Dokter agar lebih bisa ini pengalaman beliau. Gimana kalau yang bertempat tinggal di ujung? Lalu kalau selaku beliau sebagai majelis pengawas gimana sih caranya untuk mengignore atau memberikan edukasi yang tepat kepada, kita tahu kalau itu secara keilmuan tidak bisa ya Ibu ya. Nah, apakah kepentingan perekonomian notaris ini agar tetap berjalan dengan menegakkan juga harusnya bagaimanakah hukum itu diperlakukan, barangkali Ibu lebih mumpuni untuk bisa menjawab di bidang itu. Begitu ya? Kita saling melengkapi ya nanti. Kalau untuk kita mendapatkan misalnya penempatan di daerah yang kita jauh, nggak kenal siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, itu lagi pinter-pinternya kita membawa diri ya di dalam lingkungan itu. Kayak kita pernah KKN nggak? Ada KKN nggak zaman itu? Kita juga ditempatkan pada suatu tempat yang kita nggak kenal siapa-siapa loh. Benar nggak? Ya caranya gimana ya? Misalnya tetangganya masak, ikutlah masak gitu kan? Lagi misalnya betulin jalan di depan rumah, ya ikutlah kerja bakti gitu kan? Nah, terus kalau gimana cara kita memperkenalkan diri ya banyaklah ikut dalam komunitas-komunitas dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Karena misalnya katakanlah, karena saya ngajarnya waris ya, jadi kalian itu kan pasti diajari ini warisan golongan berapa-berapa. Pasti akan suatu ketika mereka akan tanya, oh saya punya tanah itu punya bapak saya, belum saya balik nama bagaimana? Kalau kalian bisa jawab, mereka akan tertarik. Jawabnya juga harus meyakinkan loh ini. Jadi enggak jawabnya, besok saya pelajari dulu ya, gitu kan, enggak gitu toh. Terus saya punya tanah nih, saya belum bersertifikat, saya harus mensertifikatnya caranya gimana, saya harus kemana, berkahnya apa. Jadi dari percakapan rumpi antar tetangga ini yang bisa membuat semakin dari mulut ke mulut nanti kalian terkenal. Gitu ya. Jadi pintar-pintar membawa diri, selain itu berdoa. Setiap hari harus berdoa ya, supaya diberikan rezeki, diberikan kelancaran, supaya dalam membuat sesuatu dan buat akte semuanya lancar, tidak ada masalah. Begitu ya. Terus kalau untuk katakan tadi seperti akte itu take it atau leave it. Itu suatu setiap hari yang kita hadapi. Jadi itu tapi mungkin itu perlu jam terbang, perlu pengalaman, perlu waktu untuk bisa menghadapi klien-klien seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita harus satu pegang pada hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga kalau memang
biasanya kalau saya ngadepin ya, kalau memang kita bisa menjelaskan dan ada dasar hukumnya, mereka manut kita. Jadi ini enggak boleh. Jadi kalian harus begini-begini. Kalau memang itu masuk di nalar, biasanya klien itu akan terima. Kalau tetap ngeyel bilang biasanya bandingin notaris sana bisa, yaitu ya kalau kalian masih bisa itu masuk dalam koridor undang-undang, ya ambil. Tapi kalau tidak, lepaskan saja. Ya, itu kalau saya seperti itu. Mungkin ada mau ditambah? Oke, yang pertama yang perlu kita ingat saat kita akan mengesahkan akta, disitulah kita mengambil tanggung jawab terhadap beban untuk dalam hal nanti alat pembuktian, walaupun kita tahu kita tidak mengambil beban terhadap material dari isi akta, tapi formilnya kan begitu. Tapi mau tidak mau saat ada pemanggilan terhadap alat pembuktian berupa akta, kita pun juga akan kadang turut dipanggil. Nah, konsekuensi-konsekuensi hukum itu sebelum kita memberikan edukasi, kita sadar dulu. Sanggup enggak kita untuk mengambil itu? Setelah kita sadar kalau ini kita tahu salah dan kita tetap ngambil, ya berarti kita sudah tahu apa yang akan terjadi terhadap akibatnya. Kalau kemudian setelah itu kita sudah ini, kita kasih edukasi kepada para pemohon. Hal yang tidak boleh jangan menjadi boleh. Hal yang tidak lazim jangan menjadi lazim. Misal kita mau mengesahkan akta jual beli, belum dilakukan pembayaran pajak nih, notarisnya bisa. Yang penting tanda tangan dulu aja, kan gitu. Jangan menjadikan hal lazim yang melanggar undang-undang menjadi lazim di kantor kita. Itu kita harus pegang. Di mana hal itu kita dapat? Ya dari kita berpegang teguh dengan apa yang kita pahami secara keilmuan dan di mana tempat kita magang. Tempat kita magang itu membentuk karakter kita. Percayalah itu. Ambil hal baik, tinggalkan hal yang buruk. Jadi tidak semuanya kami ini sempurna enggak. Barangkali di tempat saya bagus, barangkali ada juga yang tidak bagus. Yang tidak bagus ditinggalkan, yang bagus diambil. Salah satunya adalah barangkali kalau kita kadang tegak-tegak sama orang, ngomong tidak boleh di sana boleh. Kita sendiri yang harus ngambil tanggung jawab untuk itu. Jangan menjadikan hal lazim dilakukan oleh notaris-notaris lain, tanda tangan yang belum boleh dilakukan, kita lakukan. Itu adalah melazimkan sesuatu yang tidak boleh. Nah, jangan ikut yang arus begitu. Sama juga jangan ikut arus, oh yang penting kemudian kita berkontinu untuk mendapatkan pemasukan dari pihak, misal leasing, dari pihak perbankan, tapi kita mengabaikan yang namanya kode etik dan undang-undang. Hari-hari kita putar ke tempat satu leasing, ke tempat lain, kan tidak boleh yang begitu. Karena kita harus ingat jabatan dan marwah kita, sebisa mungkin kita menjaga itu. Ada orang teman-teman ini juga ya Ibu ya, kalau profesi notaris yang teman-teman yang berhubungan dengan ini, ada juga akta fidusia itu dihargai misal dengan harga 35.000. Oh, 20.000 kata Ibu di Semarang akta fidusia. Makanya saya tahu, jadi saya ini pernah dibilang notaris termahal se-Indonesia oleh Kementerian Kehutanan karena saya membuat akta fidusia untuk tebang hutan. Saya kira pertama adalah saya mendapatkan pekerjaan itu tidak selalu dilihat dari value uangnya. Belum tentu harus dilihat itu, tapi keilmuan dan pengalaman. Agak unik ketika pohon-pohon ini dijadikan jaminan fidusia. Ini pelajaran buat saya. Oh ternyata kalau petani jati diberikan keuangan, diberikan pinjaman dengan kredit lunak, dengan jaminan pohon-pohon jati yang tumbuh itu dengan tidak ditebang, ternyata itu dari segi Kementerian Kehutanan, dia menunda itu untuk tidak dijual ijon. Tidak dijual dalam belum saatnya tapi dijual. Pun kalau mereka nggak mampu bayar, negara dapat pohon itu. Pohon itu bernilai loh. Jadi eksekusinya juga mudah. Pertama saya lihat dari value pembelajaran dan juga experience. Yang kedua ternyata saat saya menarik biaya Rp300.000 sudah termasuk PNBP, dibilang notaris paling mahal se-Indonesia. Dan saya terima untuk itu. Karena apa? Rasa saya itu adalah angka yang paling bisa saya berikan karena ingat, kita selain hanya membuat akte, kita juga termasuk membayar pajak ya Ibu ya. Jadi notaris itu terkena pajak dari penghasilan kita tiap bulan. Nah barangkali itu yang membedakan satu notaris dengan notaris lain. Ada yang aware terhadap perpajakan, kita bayar pajak, ada yang tidak. Maka sampaikan
argumen. Saat kita membuat akta, disitulah kita juga terbeban pajak untuk membayar. Pajak penghasilan dari sisi notaris. Itu juga membuat nilai value kalian tinggi. Pengalaman membuat value kalian tinggi. Jangan memilih-memilih pekerjaan. Pekerjaan yang unik itu kadang membuat kita bisa memberikan satu pengalaman tertentu, menambah value kalian sebagai notaris. Gitu ya, jadi jangan takut di ujung dunia. Siapa tahu di ujung dunia ada, oh ya, Sanggau, Ibu, Sanggau itu, ada notaris di Sanggau itu belum nyampe 20 notaris. PT-nya itu PT-PT yang berbatasan antara Malaysia dan juga Kalimantan. Itu transaksinya transaksi besar-besar semua karena PMA, mereka cross ini negara dan mereka saling berbisnis. Di situ banyak potensi. Baru ada 20 notaris, kalau mau join ke sana bolehlah. Gitu ya. Ini sedikit berbagi pengalaman. Saya kembalikan moderator kalau ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari dua pemateri kita yang luar biasa. Mungkin selanjutnya adalah sesi pertanyaan termin kedua, karena waktunya masih ada. Saya buka 2 pertanyaan, silakan. 1, ada lagi? Oh, tanya lagi boleh. Oke, 2 pertanyaan, panitia mungkin mau dibantu untuk mengarahkan mikrofonnya. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu dan mbak-mbak moderator yang saya hormatin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akila Putri Andani. Saya berasal dari Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Saya pernah mendengar dari dosen saya mengenai notaris protokoler. Jadi di sini saya ingin mengetahui lebih banyak lagi, makanya ingin bertanya kepada mbak dan ibu-ibu narasumber. Di sini hal yang ingin saya tanyakan adalah notaris protokoler itu kan seperti mengambil jika ada suatu mahasiswa gitu kan misalnya udah jadi notaris nih, kalau misalnya mau menjadi protokoler mereka akan mengambil tanggung jawab dari protokoler tersebut. Saya ingin melihat bagaimana sudut pandang dari ibu-ibu narasumber, lebih baik kita menjadi notaris protokoler atau membangun karir dari bawah, melihat lagi bahwa besarnya tanggung jawab yang diambil ketika kita menjadi notaris protokoler. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Akila. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Mbak Sadidaya. Silakan Mbak. Ya, soalnya saya penasaran. Oke, tidak perlu perkenalkan diri lagi ya. Jadi langsung aja pertanyaan. Jadi ketika kita ingin jadi notaris itu kan ada persyaratan yang harus kita tempuh, yaitu ujian ALB dulu biar jadi anggota ALB ya kan. Setelah itu kan ada magang bersama selama 4 semester ya kan. Nah kemudian sewaktu-waktu suatu saat saya keterima jadi PNS, insya Allah ya. Nah, soalnya kan saya juga perjuangan PNS juga sama notaris juga. Nah, terus yang kemudian kalau jadi PNS itu kan apa ya, harus mengabdi dulu selama 10 tahun dulu kepada negara. Nah, yang kemudian ketika setelah mengabdi selama 10 tahun ini, nah saya pengen jadi notaris nih. Nah, itu apakah ketika saya ingin jadi notaris, apakah saya harus mengulang magang lagi? Apakah tinggal meneruskan apa ya, proses selanjutnya? Karena kan terjeda waktu selama 10 tahun lebih nih. Dah, gitu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Mungkin pertama dari Bu Dr. Katarina terlebih dahulu untuk menjawab. Yang dimaksud notaris protokoler itu notaris pengganti atau notaris pemegang protokol, notaris yang pensiun atau meninggal dunia? Nah, kalau notaris yang sudah pensiun diganti jadi protokolnya diberikan kepada notaris, itu kan harus notaris aktif. Berarti kalian harus sudah jadi notaris. Itu kan tidak mematikan, maksudnya itu sampingan aja. Jadi itu termasuk dalam warkah kalian, berkas kalian. Bukan berarti itu bisa menambah. Jadi ibarat kalau sekarang sih banyak notaris takut megang protokol notaris lain. Satu, penuh pasti, kantornya penuh. Makanya biasanya lihat, kalau saya dulu pindah dari Bogor ke Semarang, berapa lemari berkasmu gitu kan. Ya itu memang sesuatu yang ditakutkan. Makanya zaman dulu orang tuh pasti kalau
atau papahnya jadi notaris, pasti anaknya jadi notaris karena takut barangnya kebanyakan itu nggak ada yang mau. Ya, tapi di Semarang ini ada menarik nih. Jadi ada satu notaris yang menerima banyak protokol. Jadi kita menerima protokol notaris lain, kalau ada masalah kan berarti kita dimintain itu asli minutannya. Kita ikut dipanggil walaupun kita nggak salah, tapi kita ikut dipanggil. Dipanggil polisi pasti keder lah. Kebanyakan notaris nggak mau terima. Jadi kalau kelihatannya notarisnya agak berani gitu, kita tuh nggak berani terima. Tapi ada satu notaris itu yang berani, semua tuh diterima gitu. Jadi dia mungkin notaris besar-besar gitu, diterima semua. Terus, tapi menariknya ternyata dari situ juga bisa ada profit yang bisa kita dapatkan. Jadi begitu ada misalnya kita datang pada 10 tahun kemudian, saya pernah bikin akte di tempat si A katanya gitu ya. Saya minta salinannya, itu bisa, kita kan menarik fee. Ya, jadi kalau dibilang enak mana jadi notaris sendiri, kan memang duanya itu harus sejalan. Jadi kita sebagai notaris juga sebagai notaris penerima protokol, masing-masing itu memang pekerjaan yang harus kita emban sebagai notaris. Kita kan tidak boleh menolak. Dan kalau di Semarang ada aturan notaris baru begitu masuk Semarang harus menerima protokol karena saking banyaknya notaris pensiun di kota Semarang. Gitu. Jadi semua notaris baru yang masuk di pindahan, kalau Semarang itu kan masuknya pindahan ya, jadi tidak ada notaris baru masuk Semarang, jadi pindahan dari kabupaten-kabupaten sekitarnya. Dan di tahun 2023 dan 2004 yang masuk ke Semarang ada sekitar 30 orang. Semuanya harus memegang protokol notaris. Jadi karena banyak sekali yang tunda tidak menyerahkan. Sehingga notaris baru ini semua dibebani masing-masing harus pegang satu protokol notaris. Begitu kira-kira jawaban dari saya. Cukup puas? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Desi mau menambahkan, Bu? Cukup jelas atau perlu saya tambahkan? Saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya saat kita pensiun ini juga tidak mudah mencari notaris protokol penerimanya. Karena realnya menerima protokol notaris itu adalah untuk sebagian tertentu adalah beban, karena kita harus menyediakan ruangan. Bayangkan kalau kita menerima notaris yang setahunnya bisa membuat 500 akte misal, atau 1000 akte, itu dilimpahkan ke kita. Apakah kita mempunyai ruang untuk itu? Apakah kita mempunyai ruang untuk itu? Jadi jangan bangga untuk banyak akte ya. Sebisa mungkin aktenya sedikit tapi nilainya miliaran kayak Ibu gitu ya Bu. Begitu. Dikit akte aja, tapi nilainya bagus untuk kesejarahan kita sebagai notaris. Iya, betul. Nah, oleh karena itu jangan bangga memiliki banyak akte, karena saat kita pensiun atau saat kita meninggal dunia belum pensiun, ada beban untuk kita, keluarga kita mengasihkan kepada para pemegang notaris lain gitu loh. Apa yang kita jalankan hari ini, apa yang kita tanda tangani hari ini ternyata memberi beban selanjutnya kepada calon penerus kita. Jangan bangga untuk mewariskan hal begitu. Oleh sebab itu, alhamdulillah orang tua saya juga bukan notaris. Karena biasanya kalau notaris ke bawah lagi notaris adalah penerima protokolnya itu. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman tahu hari ini tindakan kita hari ini mengesahkan akta itu berujungnya tidak hanya selalu tentang diri kita sendiri, karena akan menyangkut kepada notaris yang lain. Menerima protokoler dari notaris lain itu bukan hal yang mudah, dan untuk itu kadang harus MPD yang turun tangan untuk menunjuk. Karena tidak ada yang sukarela untuk mengajukan diri. Oleh sebab itu sekarang teman-teman ini kalau mau jadi daftar jadi calon notaris harus tanda tangan. Pernyataan bersedia menerima protokol, nggak boleh nolak. Ada pernyataannya. Kalau dulu kan kita nggak ada, kan begitu. Saya belum ada. Oleh sebab itu makanya itu termasuk yang menjadi salah satu PR di kemudian hari. Lakukan apa yang kita lakukan dengan baik, dengan benar, karena akan berlanjut kepada notaris selanjutnya. Begitu Mbak, mudah-mudahan itu menjadi hal yang baru untuk kita semua sebagai pemahaman gitu ya. Baik, terima kasih Bu Desi dan Bu Dr. Katarina. Selanjutnya tidak kalah excited dengan teman-teman yang offline. Di sini teman-teman CPNS. Oke. Mau jadi CPNS.
Mau jadi PNS. Sudah kita melewati beberapa ujian nih. Ujian magang, ujian maber, ujian tesis, belum ketemu sama kalau dosen-dosen yang begini. Nah, masih mau pilih PNS? Enggak apa-apa. Kalau memang kemudian keterima sudah mendapatkan jabatan yang lain, maka kita tidak boleh terikat. Karena ada di undang-undang ya Ibu ya, kita tidak boleh rangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Kita tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengacara. Hal-hal yang tidak boleh dirangkap ya tidak boleh kita masuk di situ profesinya. Maka saat sudah keterima PNS, lanjutkan dulu PNS-nya sampai masa jabatannya, masa ikatan dinasnya selesai. Karena kalau nggak selesai ya bayar dulu penalti baru mau lanjut ke notaris kan begitu, harusnya begitu. Tapi kemudian beberapa rekan-rekan kami ketika bahkan juga teman-teman dari pejabat kantor pertanahan ya Ibu ya, saat sudah pensiun kan 56 nih, baru ngambil notariatnya. Nah coba nanti tanya Bu Anggita apakah mau ngambil notariatnya atau tidak kan begitu. Begitu, jadi itu sebagai insight, kalau mau lanjut boleh, kalau mau sambil menunggu selesai purna baru mau, monggo. Tapi jangan lupa aturan itu akan selalu berubah. Begitu nggih Mbak? Sudah cukup? Ibu mau menambahkan? Enggak ya? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Selanjutnya di sini beralih ke sesi tanya jawab dari teman-teman yang ada di Zoom. Di sini ada 3 penanya. Mungkin panitia mohon dibantu ya. Yang pertama terkait dengan Kak Sulistiani gitu. Pertanyaan pertama, mohon insight Bu terkait notaris penunjang pasar modal. Apakah berkantornya harus digabung di kantor-kantor Bursa Efek Pusat maupun perwakilan? Kemudian di mana provinsi tersebut dapat di kantor BEI. Kemudian yang kedua, langkah-langkah supaya notaris pasar modal bisa terdaftar di OJK. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tantangan menjadi notaris pasar modal sepengalaman Bu Desi. Lanjut, ada pertanyaan yang kedua Bu, ini dari Kak Priscilia Putri. Izin bertanya Bu, apakah dalam menjalankan magang bersama dapat melakukan cuti dan apakah bisa menunda ujian apabila poin belum cukup atau harus sesuai waktunya Bu? Terima kasih. Gitu. Selanjutnya yang ketiga Bu, dan ini terakhir dari teman-teman Zoom, dari Muhammad Apridal menanyakan bahwa izin bertanya, beberapa informasi yang saya dapat ada yang dikatakan maskap notaris, di mana ada beberapa notaris berkumpul dalam satu kantor atau satu gedung untuk meminimalisir pengeluaran seperti biaya kantor dan lain-lain. Menurut para narasumber, apakah itu memang menjadi solusi yang tepat terhadap calon-calon notaris baru atau tidak? Mungkin itu ada 3 pertanyaan Bu. Pertama mungkin dari Bu Desi menjawab pertanyaannya Mbak Sulistiani dan 2 lainnya dijawab oleh Ibu Dr. Katarina. Boleh ditampilkan lagi pertanyaannya karena panjang ternyata ya. Oke. Halo Mbak Sulistiani, izin menjawab. Mohon insight terkait notaris penunjang pasar modal, apakah berkantornya harus gabung di kantor? Oke, kalau bergabung tidak. Jadi notaris itu harus punya tempat kedudukannya. Sesuai undang-undang kita tetap berkantor di tempat kedudukan kita. Saat ada klien datang atau dari ujung dunia pun, misal PT terbukanya ada di Jakarta, dia mau datang di tempat kedudukan saya di Kabupaten Bantul, bukan saya yang ke sana, orangnya yang ke sini. Kita tidak boleh melanggar wilayah jabatan. Kembali lagi kepada peraturan jabatan notaris, di mana wilayah jabatan notaris kita adalah satu provinsi. Satu provinsi, maka misal PT TBK itu ada di Gresik, Petrokimia Gresik, kemudian atau ada di Jakarta, PT terbukanya, karena kan Bursa Efek juga ada di Surabaya dulu, tapi sekarang sudah dipusatkan Bursa Efek Indonesia di Jakarta. PT-PT terbuka ini hanya ada di kota-kota besar, kebanyakan, tapi kebetulan di Bantul juga ada satu. Nah kalau orangnya bisa menghadap di wilayah jabatan kita, ya kita sahkan, tapi kalau tidak, kita tidak pergi melalang buana kemana-mana, kita harus tetap kaki kita ada di tempat wilayah kedudukan. Dilarang jalan-jalan untuk bekerja, lain bekerja boleh lah, gitu ya. Lanjutnya adalah kantor perwakilan tentu tidak boleh, kita kembalikan ke PJN, Peraturan Jabatan Notaris. 2, langkah-langkah supaya notaris pasar modal bisa terdaftar di OJK, kemudian tantangan menjadi notaris pasar modal sepengalaman saya.
saya ini pengalaman itu baru setahun ini, barangkali nanti Bu Dokter yang lebih berpengalaman yang sudah terdaftar di OJK ya. Jadi kita mengikuti dulu sertifikasi pelatihan. Itu dilaksanakan nanti bisa buka webnya INI atau Lembaga Pasar Modal, di situ ada. Pelatihannya biasanya 1 tahun dibuka beberapa batch. Itu ada 2 kali kalau nggak salah dalam 1 tahun dengan biaya tertentu. Kita mengikuti sertifikasi dulu, setelah sertifikasi dinyatakan lulus baru nanti kita mendaftar kepada OJK ya Ibu ya, dengan persyaratan tertentu. Saat kita sudah terdaftar, kita diwajibkan iuran 5 juta per tahun saat ini. Nggak tahu kenaikannya tahun depan berapa. Nah kalau sudah bisa, dan teman-teman harus tahu kadang pun iuran itu tuh kalau kita nggak bisa bayar kita akan jadi off ya Bu ya. Kita akan off, jadi harus continue membayar. Laku nggak laku, kepake nggak kepake, bayar. Begitu, itulah makanya saya memberikan saran, kalau di kota-kota rekan-rekan calon notaris yang diingini, belum teman-teman rasa nggak ada PT terbuka atau apa, ya nggak usah diambil. Menjadi beban tambahan kantor untuk melakukan pembayaran kepada iuran profesi ya saya bilang. Jadi lihat di manakah kalian mau bertempat kedudukan. Kalau tidak ada pangsa pasarnya untuk itu buat apa? Maka saya bilang opportunity itu harus dilihat. Kalau opportunity-nya di ujung Bantul kayak saya ini ya nggak ada. Nah mungkin kalau di Semarang barangkali kawasan industri itu oke lah ya begitu. Gitu nanti biar Ibu tambahkan terkait pasar modal. Ini mau kita jawab satu persatu dulu atau gimana? Selanjutnya ya, next, apakah dalam menjalankan magang bersama dapat menjalankan cuti? Dalam menjalankan bersama apakah dapat menjalankan cuti? Cuti itu kalau dari, itu harus 2 tahun berturut-turut, nggak ada cuti, yang boleh cuti notaris. Magangers nggak boleh ya, magangers itu nggak boleh cuti, aturannya 2 tahun berturut-turut. Ya, tapi boleh pindah, tapi tidak boleh berselang jeda. Berselang jeda, misal hari ini tanggal 30 kita 1 notaris selesai, tanggal 1 besok sudah harus ke notaris lain, jadi tanggal itu sangat dihitung oleh perkumpulan. Karena waktu nanti verifikasi dihitung, nggak bisa. Ya kurang 1 hari pun nggak bisa. Baru mau jadi notaris sudah mau cuti, magangers nggak boleh cuti, nggak kayak kuliah boleh presensinya 10% kehadiran di itu, enggak. Magangers harus 2 tahun berturut-turut, gitu ya Bu ya. Oke, kemudian apakah bisa menunda ujian apabila poin belum cukup atau harus sesuai waktunya? Kalau masalah ngikutin magang bersama tadi 2 tahun berturut-turut, kalau mau ngikutin UKEN itu syarat poin dihitung, itu boleh harus sudah terpenuhi baru bisa ikut UKEN. Kalau belum nggak bisa. Ya, nanti ada inputan poin dari PP, Pengwil, Pengda. Karena biasanya semakin tinggi penyelenggara biayanya semakin besar. Jadi ada PP, Pengwil, Pengda. Begitu ya terkait hal itu. Kemudian Muhammad Aprizal Ugim izin bertanya, matskap notaris berkumpul dalam 1 kantor atau kalau saya tadi saya sempat ngobrol sama Ibu, saya penganut walaupun matskap itu diatur di dalam UUJN, ada di dalam UUJN itu kalau nggak pasal 20-an kalau nggak salah, saya salah ingat. Namun itu secara teori masih ini, tapi peraturan pelaksananya belum ada. Sehingga saat pun ada, saya tetap berprinsip bahwa ketika dalam 1 gedung bagaimanakah cara pembagian penjaga kerahasiaan klien saat keluar masuk. Bagaimanakah untuk protokol kita ini untuk menjaga kerahasiaan, kemudian menjalankan ininya, pelang namanya, karena matskap harus tunduk pada badan usaha, di mana pengertian matskap ini kan harus nama dan rekan. Kan kita sendiri-sendiri pelangnya. Apakah jabatan notaris itu tunduk kepada pengertian badan usaha? Nah, teori ini yang saya belum bisa mendapatkan benang merahnya. Karena kalau aturan maskap tunduk pada KUHD, sedangkan kita ini bukan orang yang tunduk kepada KUHD. Kita ini bukan orang berdagang. Kita ini bukan tentang yang tanggung jawab, walaupun tanggung jawab maskap adalah sendiri-sendiri. Itu kita kembalikan lagi ke teorinya. Sampai hari ini mazhab itu saya masih yakini, saya tidak setuju dengan di mana dalam 1 kantor itu bergabung beberapa notaris. Karena kita tidak tunduk pada KUHD.
Demikian. Tapi barangkali kalau ada notaris boleh dong notaris satu dan lain berbeda pendapat. Sarjana hukum boleh berbeda pendapat. Gitu ya Bu. Kalau Ibu monggo silakan. Ini memang kita udah barusan bisik-bisik malah jawab pertanyaannya sama. Marskap. Jadi kalau saya sih tidak berpikiran untuk bisa menjadi satu karena sebenarnya kan kita tuh punya seni sendiri-sendiri dan mungkin punya pendapat sendiri-sendiri dalam menyelesaikan suatu solusi permasalahan yang klien berikan kepada kita. Dan kalau itu dibilang solusi untuk ngirit, ya toh tadi bilang solusi untuk ngirit buku pertama, kayaknya tidak menurut saya. Jadi nanti kalau sudah punya klien sendiri-sendiri kayaknya lebih senang dari itu bisa ketutup dalam berapa kali kalian transaksi. Jadi jangan punya pikiran segitu, percaya diri bahwa kalian buka sendiri-sendiri pasti bisa dan mampu. Gitu ya? Betul nggak? Nanti pasti tertutup itu. Ya, makanya jangan murah-murah. Kita udah dipatok 1% per transaksi. Jangan diturunin sampai sedahsyat itu. Mau dijual mahal aja laku kok dijual murah. Betul ya Mbak Desi? Begitu ya Mbak Tita, saya kembali. Yang belum terjawab tadi ada yang tanya terkait ini Bu ke pasar modal. Mohon dibantu. Pertanyaan ketiga yang berkaitan dengan tantangan pasar notaris pasar modal Bu. Jadi notaris pasar modal itu terus terang sulit memang, tapi sekali dapat ya luar biasa. Kesulitannya kalau misalnya pertama itu pasti IPO, karena kalau IPO itu memang adanya di Jakarta. Mungkin kalau kita di daerah-daerah ya jarang, tapi itu kita tetap harus kita pelajari bahwa semua harga yang mahal itu tidak ada yang diperoleh dengan cara yang mudah. Jadi IPO pun aktenya sudah banyak jumlahnya dan semua harus dikonsultasikan dengan OJK. Dan itu harus TikToknya semalaman, nyambung dan tidak boleh putus. Jadi ada harga, ada kerjaan yang harus kita jawab. Jadi tidak ada bayar mahal tapi tidak ada resiko yang kita tanggung. Jadi harus lelean, termasuk sampai karyawannya semua harus lelean ini. Jadi dan itu TikToknya harus terus semalaman, harus nyambung terus, harus segera selesai. Jadi kalau tadi Mbak Desi bilang asal menghadap, mungkin kalau di TBK tidak asal menghadap karena dia menyangkut juga tempat kedudukan, harus dengan panggilan yang benar-benar open semuanya. Jadi kalau di RPS memang ini perlu diperhatikan walaupun sepele tapi panggilan itu penting. Gitu ya, panggilan walaupun kayaknya panggilannya sepele berapa hari tapi itu harus memenuhi sesuai dengan undang-undang. Itu. Baik, terima kasih Bu Dr. Katarina. Mungkin karena waktunya masih ada, saya buka lagi satu pertanyaan. Mungkin silakan teman-teman, baik online maupun offline. Ya, satu, monggo Mas, silakan perkenalkan diri dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Indra. Yang saya tanyakan Ibu, saya yakin bahwasanya dalam praktik Bapak Ibu-ibu notaris di depan sering menghadapi mungkin problematika hukum yang dihadapi klien yang seringkali belum ada aturannya di undang-undang. Jadi kaitannya mungkin dengan fidusia Ibu. Jadi saya mendengar dari dosen bahwasanya belakangan ada yang namanya SKMJF, surat kuasa membebani jaminan fidusia. Nah, berbeda kemudian dengan hak tanggungan yang itu pembebanan SKMHT-nya sudah ada di UU hak tanggungan, tapi SKMJF belum ada. Nah, apakah SKMJF ini merupakan bentuk penemuan hukum daripada notaris-notaris itu sendiri? Dan yang mungkin yang saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana kita sebagai calon notaris dalam nantinya menghadapi persoalan hukum yang itu selalu up to date, selalu terbaru dari masyarakat-masyarakat ini, bagaimana kita mengeksplorasi penemuan hukum yang itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin menanyakan terkait dengan SKMJF itu sendiri Bu, apakah diperbolehkan atau tidak? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Dr. Katarina bisa menjawab Bu berkaitan dengan SKMJF, nanti ditambahkan oleh Bu Desi. Oh. Rasa saya ini pendapat ya Mas ya. Kita itu mengenal yang namanya hukum untuk kebebasan berkontrak. Di mana saat tidak ada aturan yang melarang, maka boleh dilakukan untuk pembuatan akta tersebut.
Di mana akta jika itu memenuhi kaidah untuk pembuatan akta dimungkinkan, maka bisa kita buat. Yang menjadi unik adalah karena belum pernah, dianggapnya menjadi tidak lazim. Sedangkan kalau itu bukan substitusi, kuasa dikuasakan lagi, pendapat saya diperbolehkan. Jangan karena sesuatu yang belum pernah, kemudian kita menjawab, itu nggak bisa, menolak. Justru yang belum pernah itu bayarannya lumayan besar. Kan begitu? Iya. Karena yang belum pernah, kenapa itu menjadi besar biayanya? Karena kita memikirkan satu bentuk akta yang belum pernah dibuat. Ini sama seperti yang beberapa bulan ini kami kerjakan. Jadi barangkali kalau mungkin di Semarang, kalau Ibu nih bank besar-besar sudah ini ya Bu ya, kalau saya ini kan nggak seberapa. Jadi ada yang namanya akte cross default, kemudian akte cross, banyak sekali crossnya, cross default, cross kolateral, kemudian semua di cross pokoknya, semua di cross karena satu PT nanggung PT lain, nanggung PT lain. Di dalam PT itu mengajukan peminjaman kredit yang besar sekali. Kemudian ada lagi SOL itu apa ya singkatannya saya lupa. Pokoknya yang Inggris itu mahal Mas kayaknya. Karena realnya setelah saya baca itu pernyataan personal guarantee, begitu loh. Cuma dikemas dalam bahasa perbankan yang Inggris begitu, jadi mahal. Nah, ternyata cross default itu adalah satu kelalaian mengikat kelalaian lain. Cross guarantee adalah menggaransi satu PT menggaransi PT lain. Kemudian cross kolateral adalah terkait hutang satu dengan hutang lain, permodalan satu permodalan lain. Yang dimana ternyata saling terafiliasi untuk menjamin kepada satu yang lainnya. Jadi tiga bersama-sama indukannya itu sudah tahu siapa, kemudian diikat untuk pembiayaan. Itu aktenya juga rasa saya belum pernah ada begitu kan. Tapi untuk notaris-notaris besar ada, sehingga setelah saya baca notaris yang di Jakarta itu memberikan insight seperti ini, saya baca lagi, oh ternyata itu hanya kalau di bahasa Indonesia kan mudah. Sama seperti tadi kamu surat kuasa membebankan jaminan fidusia. Ini sama surat kuasa membebankan hak tanggungan. Kan begitu. Cuma menjadi fidusia, apa yang dilarang? Bukan masalah dilarang. Kalau yang dilarang yang substitusi, kuasa diberikan lagi kuasa, itu enggak boleh. Tapi kalau dalam kebebasan berkontrak itu tidak dilarang, kita boleh buat aktenya. Hanya tinggal nambah berapa untuk kita mikir biayanya, kan gitu. Ya kan? Saran saya begitu. Itu hal yang menurut saya boleh dibuat. Karena bukan substitusi. Dia memberikan kuasa untuk membuat akta jaminan fidusia. Begitu Ibu. Oke. Ibu mau nambahkan? Enggak. Cukup. Ada lagi kah? Cukup. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Desi dan Bu Dr. Katarina. Karena dalam hal ini waktu sudah mendekati akhir acara dan dalam hal ini sesi tanya jawab telah dilakukan. Maka mungkin sebelum benar-benar menutup sesi seminar Bu, mohon izin untuk memberikan sedikit closing statement Bu. Untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang akan menempuh jalur panjang menjadi notaris muda. Monggo Bu Dr. Katarina terlebih dahulu. Mungkin saya hanya berpesan bahwa dalam melaksanakan jabatan sebagai notaris ya berhati-hati, yang amanah, jujur, dan apa yang perlu diambil, kalau yang nggak perlu ya diletakkan. Kalau memang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ya tinggalkan itu. Tapi jangan semua ditolak karena belum pernah bikin. Ya, jadi jangan malu-maluin alma mater juga para dosennya karena belum pernah bikin jadi nggak mau bikin gitu ya. Jadi berusahalah untuk profesional dan one stop service kalau memang itu bisa dilaksanakan gitu. Monggo Bu. Baik, sebenarnya rasa saya kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri karena sudah sejauh ini. Untuk teman-teman masih akan lebih jauh lagi, tapi tanpa konsistensi, tanpa kita melihat opportunity, ya tadi tiba-tiba jadi pengen PNS, belok begitu, itu kan opportunity. Kemudian kita tetap juga harus fokus, tanpa ketiga itu rasa saya mustahil kita mewujudkan impian kita. Nggak ada impian sesuatu yang diraih dengan mudah, maka jangan patah semangat. Ke Jogja jangan lupa mampir Parangtritis, jangan patah asa menjadi notaris.
Terima kasih Ibu pemaparan dan jawaban-jawaban yang luar biasa dari Bu Dr. Katarina dan Bu Desi. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah khasanah pemikiran kita. Dan dalam hal ini saya selaku moderator izin sedikit menarik benang merah kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh para pemateri. Dalam hal ini Bu Desi menyampaikan adanya tahapan-tahapan menjadi seorang notaris yang mana Bu Desi menyampaikan terbagi sebelum tahun 2024 dan setelah tahun 2024. Dalam hal ini tahapannya panjang dari mulai harus melakukan ujian ALB, kemudian harus mendaftar ALB, magang notaris, kemudian harus mengikuti magang bersama dan juga mengikuti ujian pengangkatan calon notaris. Selanjutnya Bu Dr. Katarina menyampaikan tentang bagaimana opportunity dan juga bagaimana cara kita untuk sebagai notaris baru untuk membangun kantor notaris dengan manajemen kantor yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Izin menutup sebelum menutup seminar nasional pada pagi hari ini. Sebagaimana ada gium hukum lex semper debit remedium, hukum akan selalu memberikan obat. Semoga apa yang telah disampaikan luar biasa yang bagus oleh pemateri ini dapat menjawab pertanyaan kita bersama mengenai bagaimana cara membangun karir sebagai notaris muda, panduan praktis dan inspiratif. Tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya selaku moderator dalam hal ini mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam memandu acara seminar nasional pada pagi hari ini. Akhir kata saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memaparkan materi dan juga moderator yang telah memandu diskusi pada pagi hari ini dengan sangat baik. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah. Sebagai bentuk terima kasih kepada kedua narasumber sekaligus moderator, akan ada penyerahan kenang-kenangan yang akan diserahkan oleh masing-masing ketua program studi. Penyerahan kenang-kenangan kepada para pemateri dan moderator oleh Ibu Dr. Destri Budi Nugreni, SHMSI. Dilanjut penyerahan kenang-kenangan kepada para pemateri dan moderator oleh Bapak Haji Siswoyo, SHMKN. Baik, kepada panitia mungkin bisa diarahkan untuk sesi foto bersama.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan moderator. Selanjutnya akan ada tukar-menukar kenang-kenangan oleh keluarga Magister Notariat Universitas Gadjah Mada kepada Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Baik, terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para pembicara, peserta, serta panitia yang telah menyukseskan acara pada pagi hari ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan banyak manfaat dan menjadi langkah awal untuk lebih banyak kolaborasi antara Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya Arsela Imanda Putri dan rekan saya, Rafael Prasetya. selaku Master of Ceremony, mohon izin undur diri. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.